determinan. Nah, determinan ini juga sudah kalian pelajari di SMA, namun mungkin terbatas untuk ukuran matrik yang kecil ya, mungkin maksimum 3 ya. Kalau 4 nggak tahu sudah dipelajari atau belum di SMA. Nah, kemudian di SMA mungkin kalian mengenal bahwa untuk menghitung determinan matrik itu cara yang paling terkenal itu biasanya metode Sarus yang beberapa waktu yang lalu juga ditanyakan. Nah, di sini kita akan memperkenalkan bagaimana cara menghitung determinan dari suatu matrik. Sebelum mengetahui bagaimana cara menghitung determinan dari suatu matrik yang ukurannya besar, kita kenali dulu notasi determinan matrik. Tadi kalau saya punya matrik A, itu bisa dinotasikan seperti ini ya. Atau bisa dinotasikan dengan matrik A itu kurung siku atau kurung biasa, kayak gini ya bentuknya. A11 sampai A1N, kemudian ke bawah itu ada AM1 sampai AMN, kayak gini. Biasanya notasi matrik kayak gini. Ini matrik yang, ini N kali N. Ingat, determinan itu matriknya harus matrik persegi. Nah, ini penulisan matriknya, atau bisa kita notasikan kayak gini. Nah, kemudian kalau determinan matrik itu ya ditulisnya kayak gini nih, det A. Tapi notasi kalau mau kita tulis dalam bentuk uraian itu di sini garis lurus, tanpa lengkungan atau tanpa siku. Bedakan ya. Kalau yang ini dia bentuk matrik, tapi kalau yang garisnya lurus seperti ini itu adalah notasi determinan dari matrik, kayak gitu. Nah, determinan dari suatu matrik persegi, yaitu ukurannya N kali N, itu didefinisikan dengan ekspansi kofaktor. Rumusnya kayak gini. Ini kalian harus ingat. Determinan A itu didefinisikan sigma 1 sampai N, di sini A, JK, ini A kecil ya, A kecil indeks JK, berarti elemen baris ke J, kolom ke K, dikalikan dengan A besar di sini dia dinamakan kofaktor, yaitu kofaktor JK, itu baris ke J, kolom ke K. Nah, perhatikan notasi yang ada di sini. Kalau misalnya di sini kan ada dua indeks ya, J sama K. Nah, yang kalau kita mau menghitung determinan itu berdasarkan baris, misalnya saya tetapkan baris ke 1, maka nanti determinan dari A itu kita hitungnya, yang kita jalankan si kolom, berarti di sini yang jalan kolomnya. Kolomnya jalan dari 1 sampai N. Nah, kemudian di sini kita ganti elemen baris pertama kolom ke K dikalikan dengan kofaktor baris pertama kolom ke K. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti kita mau menjalankan berdasarkan baris kedua, J sama dengan 2 gitu ya, berarti nanti determinan dari A itu dirumuskan sebagai sigma A2K, kayak gini, dikalikan kofaktor 2K. Nah, K-nya tetap jalan dari 1 sampai N. Dan seterusnya, kayak gitu. Bu, apakah boleh saya mengacu ke kolom? Boleh. Kalau misalnya saya mau mengacu ke kolom, berarti misalnya kolom pertama, nanti determinan dari A ini bisa saya hitung menggunakan rumus yang ini tadi. Berarti saya mengacu ke kolom 1. Berarti di sini saya nulisnya AJ1 dikalikan kofaktor A J1, kayak gini. Kemudian di sini yang kita jalankan si barisnya, J dari 1 sampai N. Nah, kalau kolom kedua berarti nanti gimana? Ya, berarti determinan A sama saja dengan yang jadi acuan kolom kedua. Berarti di sini A J2 kofaktor A J2, ini J-nya jalan dari 1 sampai N dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan, kita mau mengacu baris berapapun atau kolom berapapun, dia hasil determinannya pasti sama, kayak gitu. Nah, sedangkan tadi kita
mengalihkan rumusan ini ada kofaktor, yaitu kofaktor AJK. Kofaktor itu apa? Kofaktor itu dirumuskan kayak gini, yaitu apa? Min 1 pangkat J ditambah K dikalikan dengan minor JK. Nah, selanjutnya di sini tadi kita kan misalnya mengacu ke kolom kedua. Kolom kedua berarti AJK, kolomnya kita ganti 2. Berarti sama saja nanti AJ2 itu nanti rumusnya min 1 pangkat J ditambah 2 di sini minor J2 dan seterusnya, menyesuaikan kayak gitu ya. Ini kofaktor itu rumusnya kayak gini. Nah, selanjutnya minor itu sendiri apa? Minor itu adalah determinan dari matrik yang berukuran lebih kecil, yaitu N-1 dikalikan dengan N-1, yaitu dengan menghilangkan satu baris dan satu kolom. Baris yang mana? Baris ke J dan kolom ke K, kayak gitu. Contohnya, ini misalnya saya punya matrik A kayak gini. Kemudian kita disuruh menentukan minornya. Minor dulu ya, berarti saya punya A, saya disuruh menentukan minor 1, 1, berarti minor 1, 1 dari matrik A kayak gini, berarti sama saja saya menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Nah, ini adalah tadi minor itu apa? Determinan, berarti determinan dari matrik yang A ini tadi tapi menghilangkan baris pertama, kolom pertama, yaitu tinggal 3, 2, 5, 6. Berarti ini hasilnya berapa? Determinan ini. Nah, ini kita di SMA sudah mengenal kalau matrik 2 kali 2 determinannya lebih mudah dihitung, yaitu 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Kalau minor 1, 2 apa? Minor 1, 2 gimana? Baris 1 kolom 2 dihapus. Menghilangkan baris 1 kolom ke 2. Berarti ini apa ini isinya? Determinan dari 02 16. Ini sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Kemudian kalau M23 gimana? M23 berarti baris ke 2, kolom ke 3. Kita hapus. Berarti hasilnya jadi apa di situ? 4. Determinan dari 4, 7, 1, 5. Determinan ini berapa? 20 dikurangi 7, yaitu 13. Kayak gitu. Ini baru minor ya. Nah, dengan rumusan minor ini, kemudian rumusan kofaktor ini, nanti kita bisa menentukan hasil determinannya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Kayaknya ini pernah kita pakai waktu di kalkulus 2, kalau nggak salah. Iya. Pernah pakai tapi belum pernah dapat materinya ya? Iya. Oke, lanjut ke sini. Nah, berarti ini langsung kita aplikasikan untuk menghitung matrik. Misalnya secara umum saya punya matrik yang seperti ini, 2 kali 2. Sebenarnya ini mau membuktikan saja bahwasanya rumusan determinan A dengan menggunakan rumusan yang tadi didefinisikan itu sama saja dengan menggunakan rumusan yang waktu SMA kita pelajari. Misalnya saya punya matrik 2 kali 2. Kalau matrik 2 kali 2 seperti ini, kita sudah tahu bahwasanya determinan A itu adalah A11 dikalikan A22 dikurangi dengan A12 dikalikan A21 ini. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan rumusan tadi, yaitu ini N-nya 2, berarti rumusnya itu ini kita kalau seperti ini K sama dengan ya, di sini A1K ini berarti yang dijadikan acuan baris pertama. Baris pertama kolomnya kita jalankan, berarti A1K dikalikan dengan kofaktor A1K. K-nya jalan 1 sampai 2. Berarti ini K-nya jalan berarti A11 kemudian dikalikan A. Kofaktor ya, A11 ditambah dengan A12 dikalikan kofaktor A12. Nah, tadi kofaktor A11 ini rumusnya yang ngikutin tadi. Rumus umumnya tadi apa? Kalau saya punya JK, kofaktor dari A JK tadi adalah min 1 dikalikan
J ditambah K dikalikan minor J K. Nah, berarti ini ngikutin. Ini J-nya 1, K 1. Berarti kayak gini, M11 ditambah A12 min 112 kayak gitu. Nah, kemudian M11 berarti menghilangkan baris pertama, kolom ke pertama. Berarti tinggal ini kan, determinan dirinya sendirian berarti ini. Iya. Kemudian yang di sini negatif ini dapat dari mana? Ya ini tadi A12 dikalikan min 1 pangkat 1 plus 2. Min 1 dikalikan pangkat min 1 pangkat 3 kan berarti min 1 pangkat 3 berarti negatif. M12 berarti dengan menghilangkan baris pertama kolom kedua berarti A21. Jadinya ini. Nah, ternyata ini hasilnya sama dengan yang kita pelajari waktu SMA kayak gitu. Langsung saja di sini kita gunakan untuk mengerjakan contoh 12. Ini gimana contoh 12? Kalau kita disuruh menghitung determinan tanpa menggunakan sarus. Berarti, oke, kalian mau mengacu ke baris berapa? Pilih, coba. Baris pertama aja, Bu. Oke, baris pertama. Pulpennya kurang tebal. Baris pertama. Oke, mengacu ke baris pertama berarti determinan A itu sama saja dengan, berarti rumusnya apa? Di sini nanti hafal nggak? Coba. A kecil 1K dikalikan kofaktor 1K. K-nya jalan dari mana? 1 sampai berapa? Ini ukurannya berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. Berarti ini sampai 3. Kayak gitu. Nah, kemudian ini kalau kita uraikan gimana jadinya? A11 nah, sebelum diuraikan di situ, langsung saja kita masukkan biar tidak repot. A1K tadi rumusnya apa? min 1 pangkat. Kalau kayak gini berarti 1 plus K dikalikan minor 1K. K-nya dimulai dari 1 sampai 3. Nah, berarti ini kita buka nih sigma ini. Berarti jadi apa? A11 dikalikan min 1 pangkat 1 plus 1 M11 ditambah dengan A12 dikalikan min 1 pangkat 1 plus 2 M12 ditambah dengan A13 dikalikan min 1 pangkat 1 plus 3 M13. Nah, sekarang sudah dapat bentuk seperti ini, kita urai minornya. Sekalian kita selesaikan nih yang bisa diselesaikan di sini. Nah, A1 sama A11. A11 di sini berapa nilainya? 0. Dikalikan min 1 pangkat 2 1. M11-nya M11 berarti apain? Matriks dari 350 min 4. Ya, menghapus baris pertama kolom pertama. Berarti jadi apa di situ? Min 12. Bentar, pelan-pelan. 350 min 4. Ditambah dengan A12. A12 berapa? Baris pertama kolom kedua. Berarti 2 dikalikan min 1 pangkat 3 berapa? Min 1. Min 1. Berarti minnya saya taruh langsung di sini saja. Nah, di sini jadi min. Minnya asalnya dari sini tadi. Kemudian M12. M12 berarti menghapus baris pertama kolom ke 2. Berarti sisanya determinan dari siapa? 4. 5 2 min 4. Ditambah A13. A13 berarti baris pertama kolom ke 3. Berarti di situ min 1. Min 1 pangkat 4 berapa? 1. M13 berarti apain?
4320. Baris pertama kolom ketiga. Berarti di sini dikalikan determinan dari 4320. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ngitung. Berarti 0 kali 1 di sini pasti akan 0. Dikurangi 2. Nah, sekarang determinan ini. Ini hati-hati ngitung di sini. Ini 4 kali min 4 berapa? Min 16. 16 dikurangi 10 ditambah min 1 dikalikan 1 kan jadi min, berarti min 1 di sini dikalikan 4 kali 0 0 dikurangi 2 kali 3 6. Berarti jadi berapa ini? Ini 0 min 16 min 10 berapa? Min 26. Min 26 kali 2 32. 32. Di sini min 1 benar kan? 52 ya bukan. Sebentar. 26 kali 2. Oh iya benar. 52, Bu. Ya, 52. 52. Di sini 52. Di sini min 1 dikalikan min 6. Jadi plus ya? Plus 6. 6. Plus Jadinya 6. berapa? 58. 58. Kayak gitu. Nah, ini menghitung determinan dengan menggunakan rumusan yang ini tadi. Nah, misalnya ada pertanyaan, Bu, saya mau menggunakan kolom ketiga, boleh nggak? Boleh-boleh aja, asalkan di sini nanti rumusnya juga menyesuaikan. Kalau menggunakan kolom ketiga berarti nanti rumusnya gimana? Kolom ketiga berarti determinan A-nya jadi apa? Sigma A J. 3J. Oh, kan kolom. 3. Iya. J3 A A. besar J3. J. Yang jalan di sini siapa? 3. J. J1 sampai J-nya 3. 93. Kemudian nanti uraikan kayak gitu. Hasilnya harusnya sama persis kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Jelas? Jelas. Nanti sisanya kalau kalian mau mengkombinasikan dengan acuan baris atau kolom yang lainnya, silahkan disesuaikan saja kayak gitu. Nah, langsung saja lanjut. mau nanya. Mau Oh, tanya, Bu. silakan. Coba. Ya. Zafran dulu, Zafran. Ya. Dah. Itu kan kalau misalnya ntar matriksnya 4 kali 4 kan berarti ntar minornya 3 kali 3, Bu. Iya, beranak. Ntar minornya pakai rumus itu lagi, masukin lagi. Iya, benar sekali. Oh, Anak. oke, Bu. Gitu. Nah, ini